Para muridku tumbuh dengan pesat. Di tahun ke-6 dari regimen pelatihanku yang menyiksa, mereka telah mencapai tingkat menengah kedua. Setelah bertemu dengan Kim Yang Hun, aku menyadari sesuatu. Menguasai seni bela diri pada akhirnya berarti menguasai manusia. Dan manusia pada dasarnya terbuat dari emosi. Sejak saat itu, pertumbuhan signifikan terjadi dalam diriku. Aku telah menemukan beberapa niat lagi. Kebahagiaan emas. Kemarahan merah darah. Duka biru gelap. Kesenangan ungu. Cinta merah muda pucat. Kebencian merah tua. Berdasarkan 6 niat ini, aku telah tumbuh dengan mantap. Apa yang aneh? Aku mengira bahwa ranah 5 energi yang berkonvergensi ke asal akan menjadi yang paling menantang dan berbahaya dari semua ranah. Menariknya, aku mendapati diriku maju secara berurutan menuju ranah 5 energi. Mengapa itu bisa terjadi? Saat aku berjalan di antara murid-muridku, mengamati struktur niat mereka, aku merasa ada banyak warna lain dalam diri manusia. Ini hanya ketidakmampuanku untuk melihat lebih jauh. Tetapi bahkan itu suatu saat akan mungkin jika aku terus berlatih dalam catatan penyempurnaan kultivasi dan seni bela diri yang menguras dan merenungkan dengan dalam. Mengapa? Apa yang membuat ranah 5 energi berbeda dari ranah lainnya? Aku sedang merenungkan hal ini ketika instruktur Seo. Kau di sini. Seorang pria tua dari klan Jin, di tahap penyempurnaan Qi, tiba dengan perangkat terbang. Dia bertanggung jawab atas skuad pembunuh, memeriksa kemajuan murid-murid secara berkala. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Ini bukan kunjungan biasanya. Baiklah, para atasan klan berharap untuk melihat beberapa hasil segera. Hasil? Maksudmu? Dia pasti berbicara tentang mengerahkan mereka untuk pembunuhan. Mendengar ini, wajahku mengerut. Itu tidak masuk akal. Anak-anak ini baru di tingkat menengah kedua. Bahkan penjaga istana adalah master puncak. Mereka tidak akan memiliki kesempatan dan akan dipenggal sebelum bisa mendekat. Aku tahu. Para atasan juga sedikit menyadarinya. Tapi mereka tidak ingin menunda lebih lama. Kami telah mempersiapkan untuk waktu seperti ini. Mempersiapkan? Ikuti aku. Aku mengikutinya dengan perangkat terbang ke suatu tempat di dalam wilayah klan Jin. Tempat itu, sebuah gudang tersembunyi, memiliki aura menyeramkan yang berputar di sekitarnya. Pria tua itu membawaku masuk ke dalam gudang. Di dalamnya terdapat ribuan bola kristal yang disusun dalam barisan. Ini adalah... Aku mendengar bahwa para master dari 3 bunga berkumpul di puncak, seperti para kultivator, memiliki beberapa intuisi meskipun mereka tidak sepenuhnya sadar. Apakah kau melihatnya? Meskipun aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, aku memperhatikan niat aneh yang bergetar di dalam bola kristal. Nuansa biru gelap, merah tua, dan merah cerah berputar di sekeliling. Sepertinya, ada sesuatu yang menderita di dalam. Ya, ini adalah jiwa-jiwa dari keluarga murid-muridmu. Sisa-sisa yang kami kumpulkan setelah para kultivator klan Makli menguras darah dan vitalitas mereka. Pria tua itu mengusap sebuah bola dan berkata, aku telah memberitahu semua instruktur lain yang mengajar kelompok yang berbeda. Mulai hari ini, kami akan menyuntikkan setiap anak dengan jiwa kerabat mereka, secara paksa merangsang dantian atas mereka, di dahi. Ini akan memungkinkan mereka untuk sepenuhnya membangkitkan bakat mereka. Tentu saja, umur mereka akan sedikit berkurang, dan mungkin ada beberapa masalah mental, tetapi itu bukan masalah besar. Selama mereka tahu siapa target pembunuhan mereka. Aku menolak. Aku menatapnya dengan tajam. Metode pelatihanku sudah cukup bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Meskipun mereka menjadi lebih kuat melalui metode eksternal seperti itu, mereka tidak akan pernah mencapai ranah puncak. HMPH, aku tahu kau melatih mereka dengan baik. Kelompok-kelompok yang dilatih oleh instruktur lain hampir tidak mencapai tingkat ketiga yang terlambat. Namun,
Mereka bahkan tidak bisa menyamai yang terlemah dari ki penyempurnaan satu bintang. Daripada itu, lebih baik menggunakan metode eksternal untuk mengangkat mereka ke ranah yang lebih tinggi lebih cepat. Tapi kau bilang itu akan menyebabkan masalah mental dan memperpendek umur mereka. Anak-anak itu adalah pembunuh. Mereka semua telah diperingatkan sebelumnya bahwa meskipun mereka bisa membalas dendam kepada orang tua mereka, mereka mungkin akan mati. Mereka tidak berencana untuk hidup lama. Aku hampir menahan diri untuk tidak memukul wajah kultivator itu. Diperingatkan kepada anak-anak muda yang tidak tahu dan mendapatkan persetujuan mereka? Betapa absurditasnya itu? Apakah ada risiko kematian dari menerima perawatan ini? Hahaha, jangan khawatir. Mengapa kau pikir kami repot-repot mengumpulkan jiwa-jiwa manusia? Mereka semua adalah jiwa kerabat mereka. Bahkan jika mereka telah menjadi roh pendendam, mereka akan mengenali darah mereka, jadi tidak akan ada kematian. Mengerti? Aku menggeram dalam hati dan meninggalkan gudang. Aku menuju ke lapangan latihan dan berteriak kepada murid-muridku. Semua, dengarkan. Meskipun panggilanku, para murid tidak berhenti berlatih. Aku telah menginstruksikan mereka untuk melakukannya. Mereka hanya mendengarkan sambil melanjutkan latihan mereka. Tetapi aku berbicara kepada mereka lagi. Berhenti berlatih sejenak. Aku memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Kemudian, semua murid berhenti dan menatapku. Aku menyampaikan kepada mereka apa yang telah kutemukan dari pengawas pembunuhan. Jadi, kalian sekarang akan menerima jiwa kerabat kalian untuk membangkitkan bakat kalian dan berlatih untuk pembunuhan. Tapi, aku bertatap mata dengan setiap murid dan melanjutkan. Jika ada yang tidak ingin, aku akan memastikan mereka tidak perlu menerima jiwa. Mereka yang tidak ingin menjadi pembunuh, aku akan bernegosiasi dengan klan kultivator agar mereka bisa keluar sebagai kekuatan eksternal. Tetapi sebelum aku bisa menyelesaikan, semua muridku menjawab serempak. Kami tidak peduli kapan kami mati jika itu untuk balas dendam. Niat merah darah dan merah tua meledak di sekitar mereka. Dari setiap satu dari mereka. Apakah ini benar-benar hal yang tepat untuk dilakukan? Aku menggigit bibirku pelan. Mata mereka semua merah menyala. Aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak pernah mengalami kehilangan seseorang yang dicintai dengan cara yang kejam di usia muda. Aku tidak bisa sepenuhnya memahami kedalaman kemarahan dan kebencian mereka. Aku hanya bisa mengonfirmasi bahwa mereka memiliki kemarahan dan kebencian. Baiklah. Aku mengangguk, menerima kehendak mereka. Lakukan sesukamu. Tidak ada orang di tempat ini yang tidak ingin membalas dendam. Malam itu, para kultivator dari klan Jin datang dan membawa murid-muridku pergi. Bahkan saat itu, tidak ada yang mengatakan mereka tidak akan menerima jiwa atau menyerah pada pembunuhan. Meskipun sudah menjelaskan efek sampingnya, mereka semua tetap teguh. Matahari terbit keesokan harinya. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku melihat sekeliling dan bertanya. Niat mereka tampak sedikit lebih keruh. Kami baik-baik saja. Di mata mereka, kini ada semacam kegilaan aneh yang belum pernah ada sebelumnya. Aku menggigit bibirku pelan dan melanjutkan latihan. 4 tahun berlalu. SSHH. Aku menghindari senjata tersembunyi yang meluncur ke arahku dan bertukar serangan dengan Cheongnya. Sedikit lebih dewasa, dia mengangkat niat merah, mengenali trajektori sendiri dan membaca milikku. Chang, Chang, Chang. Aku menangkis senjatanya dan kemudian mengarahkan pedangku ke dagunya. Itu cukup. Kembali ke tempatmu. Ya. Dia memberi salam singkat dan kembali ke tempatnya. Setelah bertarung dengan murid berikutnya, aku mengirim mereka kembali juga. Selama 4 tahun terakhir, semua muridku telah menjadi master puncak. Mereka telah mencapai ranah yang hampir aku capai dalam beberapa kehidupan, tetapi aku merasakan tidak ada kekaguman atau kebanggaan dalam kemajuan mereka. Sebagai imbalan untuk kebangkitan bakat mereka yang radikal, umur mereka sangat berkurang.
Umur mereka akan terus berkurang selama mereka menyimpan jiwa. Selain itu, mata mereka tidak lagi menunjukkan vitalitas. Mata mereka kini mengalir dengan energi hantu, dan kadang-kadang niat membunuh mereka bahkan mengejutkanku. Selain itu, aku tahu batasan mereka dengan lebih baik. Anak-anak ini, dalam keadaan ini, tidak akan pernah bisa melampaui tingkat menengah puncak. Sebenarnya, mereka bahkan tidak akan menyadari niat mereka di tingkat menengah puncak. Singkatnya, mereka tidak akan pernah bisa menggunakan sutra pedang. Aku tahu. Jika anak-anak ini menyusup ke istana kekaisaran, mereka akan terjebak di tangan penjaga bayangan. Apakah benar untuk mengirim mereka untuk pembunuhan? Belakangan ini, pemikiran itu mendominasi pikiranku. Sampai sekarang, aku telah melatih mereka dengan sedikit rasa bersalah dari kehidupan sebelumnya. Dan tanggung jawab sebagai guru mereka. Tetapi sekarang, pikiranku berubah. Semakin aku berlatih catatan penyempurnaan kultivasi dan seni bela diri yang menguras dan merasakan struktur niat. Semakin dalam aku menyelami 3 bunga, semakin banyak niat yang aku rasakan. Semakin lama aku menghabiskan waktu dengan murid-muridku. Anak-anak ini hidup. Semakin jelas aku merasakan kehidupan di dalam diri murid-muridku. Meskipun energi hantu yang padat dan niat membunuh serta beracun yang bahkan lebih intens. Tetap saja, Menho menyukai Kaehua. Yolo paling bahagia saat makan pangsit. Cheongnya memancarkan niat bahagia saat beristirahat. Kaehua, yang rajin dalam seni bela diri, merasa sedikit bahagia saat dipuji olehku. Seongjin mengingat orang tuanya saat melihat Dandelion dan menjadi sedih. Jinsem tidak suka saat aku memperbaiki posturnya. Huya telah merindukan salah satu pemuda tampan dari klan kultivator sejak dia melihatnya. Semua dari mereka hidup. Dan aku merasa seperti tidak akan pernah sanggup melihat mereka mati. Master, kapan kami bisa berpartisipasi dalam pembunuhan? Menho, setelah selesai berlatih denganku, bertanya. Murid-murid lain juga memperhatikan, penasaran dengan jawabanku. Aku tersenyum pahit dan berkata, kalian akan dipukuli dengan parah bahkan oleh yang terlemah dari penjaga kaisar. Setiap penjaga bayangan setara dengan kepala sekte besar atau seorang elder. Kalian setidaknya 1, 2, atau 3 tingkat di bawah mereka. Apa omong kosong yang kau bicarakan tentang pembunuhan? Tapi jika semua 500 dari kami menyerbu, mungkin itu layak dicoba, kan? Aku memandang Menho seolah dia berbicara omong kosong dan berkata, apakah itu pembunuhan jika 500 orang menyerbu? Itu perang. Klan Jin ingin membunuh Mak Li Jung dengan cepat dan diam-diam, bukan memulai perang. Mengapa kita tidak mencoba berperang tanpa dukungan klan Jin? Dia menggaruk kepalanya dengan tampang kesal. Aku teringat ketika aku berada di penjaga bayangan dan semua anggota berkumpul untuk menghadapi seorang master dari 3 bunga. Penjaga bayangan dapat menghilangkan bahkan seorang master sepertiku setelah mereka lulus ujian. Hentikan pemikiran yang tidak berguna ini dan fokuslah lebih pada latihanmu. Sampai sekarang, klan Jin telah mengirimkan pembunuh dari daerah lain ke keluarga kekaisaran satu persatu. Pembunuh-pembunuh ini dari daerah lain telah melampaui keterampilan instruktur seni bela diri mereka melalui kebangkitan bakat yang dipaksakan menggunakan roh yang penuh dendam. Tetapi aku masih belum mengirim salah satu muridku untuk pembunuhan, menggunakan ketidakberhasilan mereka sebagai alasan. Namun, aku tahu keterampilan mereka lebih baik dari siapapun. Murid-murid ini, yang telah aku ajari semua keterampilan medis dan racun, masing-masing memiliki kekuatan tempur setara dengan master puncak tingkat menengah. Jika lebih dari 5 dari mereka menyerang bersama, mereka bisa berpotensi membunuh kaisar dengan menerobos penjaga bayangan. Tetapi, mereka tidak bisa kembali hidup-hidup. Aku berharap murid-muridku bisa kembali hidup-hidup. Apa gunanya membunuh kaisar? Kaisar adalah seorang kultivator setelah semua. Mengingat ukuran kesadarannya, dia setara dengan seorang kultivator ki penyempurnaan bintang keempat atau kelima.
Selain itu, seperti pangeran mahkota, dia mungkin memiliki satu atau dua alat dan teknik penyelamat hidup di tangannya. Meskipun dua atau tiga dari mereka mengorbankan diri untuk membunuh kaisar, itu pasti akan menyebabkan gangguan besar. Menarik tidak hanya penjaga bayangan tetapi juga penjaga pribadi kaisar. Pergi membunuh kaisar berarti, pada saat yang sama, pergi untuk mati. Jika aku memiliki pola pikir ini dari awal, aku seharusnya memberikan mereka peta istana dan jalur rahasia, mempersiapkan semua racun dan obat yang bisa aku buat, dan mengirim mereka untuk pembunuhan. Kemudian aku akan berdamai dengan itu. Tetapi sekarang, aku tidak bisa lagi melakukan itu. Karena aku menyadari bahwa anak-anak ini hidup. Mereka masing-masing memiliki kehidupan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kota Cheoljong untuk memenuhi janjiku dengan Kim Yang-hun. Sudah lama, Eun Hyun. Sudah lama, Kim Hyong. Sepertinya levelmu telah meningkat lagi. Aku berkata, melihat bola gangki yang berputar di sekelilingnya. Dia tampaknya telah mencapai ranah baru, melampaui rahasia mengamati kultivasi dan melebihi seni bela diri. Ya, aku berhasil mencapai tahap menggunakan bola kompresi gangki. Sekarang, hampir tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan kau juga. Mata Kim Yang-hun berkilau saat melihatku. Menakjubkan, kau sudah menguasai 6 dari 7 emosi. Ya, kemajuan ini cukup cepat. Tentu saja, itu hanya 6 dari ribuan, jika tidak jutaan, niat. Hahaha, hanya 6, kau bilang. 7 emosi adalah niat yang paling dasar. Mengeluarkan insting bertahan hidup biru dan merah, 7 emosi adalah dasar dari niat. Dari 7 niat dasar ini, emosi manusia yang berkisar dari ribuan hingga jutaan terbentuk. Dia menunjukkan aliran niatnya, membaginya dengan rumit, seolah untuk menjelaskan. Jika kau telah menguasai 6 niat dasar, kau akan terus menemukan nuansa baru hanya dengan mengamati niat yang diturunkan. Aku mengerti. Terima kasih atas nasihatnya. Tetapi tentang pencerahan di 3 bunga berkumpul di puncak. Aku bertanya kepadanya tentang sesuatu yang membuatku penasaran. Kau pikir kau berkembang cepat? Ya. Kau? Aku merasa sedikit malu dengan pertanyaan Kim Yang-hun, seorang pria yang telah mencapai 5 energi dari 3 bunga dalam waktu hanya 5 tahun. Tetapi aku mengangguk. Mengingat bakatku, seharusnya aku menemukan warna-warna itu jauh lebih lambat. Sebenarnya, pada awalnya, aku bersiap untuk mengalami 2 atau 3 regresi untuk mencapai 5 energi. Sangat mengejutkan betapa cepatnya aku menemukan warna-warna itu. Yah, sejujurnya, aku tidak yakin apakah kau cepat. Tetapi jika kau berkata begitu, mungkin kau memiliki bakat khusus untuk 3 bunga. Aku menggelengkan kepala. Itu tidak tampak benar. Aku benar-benar tidak memiliki bakat untuk seni bela diri. Jadi mengapa aku begitu cocok untuk 3 bunga? Memang, dibandingkan dengan aku, kau kurang. Tetapi pertumbuhanmu tampaknya sedikit lebih cepat daripada Master 3 bunga lainnya yang pernah aku lihat. Aneh. Dari apa yang aku amati, pencerahan di 3 bunga cenderung lebih menguntungkan orang yang lebih tua. Apa? Aku bertanya, sedikit terkejut. Usia? Dari 3 bunga ke atas, bukan hanya seni bela diri tetapi juga kehidupan seseorang menjadi penting. Ini adalah tahap di mana kau menggali 7 emosi yang membentuk kehidupan, dan merenungkan jutaan niat yang diturunkan dari mereka. Semakin banyak pengalaman dan perasaan yang dimiliki seseorang dari hidup yang panjang, semakin menguntungkan dalam pencerahan 3 bunga. Sebenarnya, aku berpikir bahwa alasan aku mencapai 5 energi dari 3 bunga dalam waktu hanya 5 tahun adalah karena aku cukup tua. Aku adalah seorang manajer di perusahaan besar, setelah semua. Mengingat kembali masa mudaku ketika aku berjuang untuk menyelamatkan perusahaan kami. Kim Yang-hun tampak mengenang hari-hari perusahaannya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mendengarnya, aku akhirnya memahami pencerahanku.
Bukan bahwa aku cepat. Bukan bahwa aku cepat dalam mengamati 6 niat selama 10 tahun. Akan aneh jika aku tidak menyadari sebanyak itu pada usiaku. Dalam hal usia fisik, aku berusia 39 tahun. Tetapi secara mental, aku seumur dengan nenek moyang Kim Yang Hun. Aku telah menjalani beberapa kehidupan yang berbeda selama ratusan tahun melalui berbagai regresi. Mungkin tidak ada yang lebih tua dariku di dunia seni bela diri Yang Wo. Sebenarnya, dibandingkan dengan Master Tiga Bunga lainnya, aku memiliki kondisi yang jauh lebih menguntungkan. Tetapi bakatku sangat buruk sehingga aku hanya bisa mencapai pencerahan pada tingkat ini. Haruskah aku merasa senang? Aku berada dalam kondisi terbaik untuk mendapatkan pencerahan di Tiga Bunga. Berkat itu, aku menyadari niat dan memahami niat lebih cepat daripada sebelumnya dalam hidupku. Tetapi bakatku sangat buruk sehingga dalam waktu yang sama, ketika orang lain akan menyadari ribuan atau bahkan puluhan ribu niat, aku hanya menyadari 6. Jika Kim Yang Hun hidup pada waktu yang sama sepertiku, dia akan bergerak dari 3 bunga ke 5 energi dalam 2 atau 3 detik. Aku merasa sedikit aneh. Ngomong-ngomong, tentang informasi yang telah kau kirimkan padaku selama beberapa tahun terakhir. Selama beberapa tahun terakhir, aku telah mengirimkan informasi kepada Kim Yang Hun tentang para kultivator sambil mengajar murid-muridku. Terutama tentang beberapa tempat di wilayah klan Makli dan tempat-tempat yang mereka hubungkan. Berkat informasi itu, aku bisa memasuki wilayah klan Makli. Begitu, kemarahan perlahan muncul di matanya. Mereka melakukan tindakan keji yang tersembunyi di balik formasi di tempat rahasia. Mereka membuat elisir dari manusia. Dia melanjutkan dengan penjelasan marahnya. Jadi, maukah kau bergabung denganku untuk menghadapi para kultivator keji ini? Orang-orang itu, mereka seharusnya tidak hidup di dunia ini. Ya, kau benar. Tapi, tidak mungkin bagimu sendiri untuk membunuh mereka semua. Tentu saja, itulah sebabnya aku mengumpulkan orang-orang yang bersedia. Itu tidak akan cukup. Aku menatapnya di mata dan berkata, gunakan racun untuk melawan racun. Untuk menghukum kejahatan, kita perlu menggunakan kejahatan lain. Aku memberitahunya tentang klan Jin. Sebuah klan kultivasi yang berlawanan dengan keluarga kekaisaran saat ini, klan Makli. Keluarga kekaisaran sebelumnya dari Yang Wo. Sebuah klan kultivasi yang sedikit lebih baik daripada klan Makli yang terbuka jahat. Bagaimana jika menjangkau mereka? Tentu saja. Itu lebih baik daripada tantangan tanpa tangan. Dia merenung sejenak dan kemudian menerima permintaanku. Aku pergi bersama Kim Yang Hun ke wilayah klan Jin. Kau tampak seperti seorang kultivator baru. Apa yang membawamu ke wilayah klan Jin? Seorang kultivator tua dari Yang Wo, yang menjaga formasi wilayah klan Jin, bertanya kepada Kim Yang Hun. Dia pasti mengenali kesadaran Kim Yang Hun. Seorang kultivator. Aku adalah seorang seniman bela diri. Seorang seniman bela diri? Berhentilah bercanda dan nyatakan tujuanmu berada di wilayah ini. Kim Yang Hun dengan tenang menjelaskan tujuannya, dan wajah pria tua itu berubah menjadi tatapan meremehkan. Kau benar-benar seorang seniman bela diri, bukan seorang kultivator. Kau tampaknya telah belajar seni bela diri tanpa mengetahui kau dilahirkan dengan akar spiritual. Bagaimana jika bergabung dengan klan kami sebagai anggota eksternal? Tanpa bahkan mempelajari metode kultivasi, dan bahkan tidak menjadi kultivator ki penyempurnaan bintang 1, tetapi memiliki kesadaran yang begitu besar menunjukkan kau memiliki potensi. Apakah kau bahkan mendengarkanku? Aku di sini untuk menghentikan perbuatan jahat klan Makli dan bergabung dengan kalian. HMPH, bagaimana kau menghadapi kultivator dengan hanya seni bela diri? Jangan berbicara omong kosong. Pikirkan untuk menjadi anggota eksternal seperti yang kukatakan. Kim Yang Hun memandang kultivator tua itu sejenak, lalu mengeluarkan sabernya dari sarungnya. Aku menghela napas pelan.
Dia kehilangan kesabaran. Hah? Simpan sabarmu. Begitu kau mengayunkannya padaku, kau akan berubah menjadi abu. Boom! Wam! Tindakan Kim Yang Hun singkat. Dia mengirimkan gangkinya terbang menuju formasi yang menutupi wilayah klan Jin. Retakan besar muncul di salah satu sudut formasi akibat kumpulan gangkinya. Melihat ini, kultivator Ki penyempurnaan tua itu hanya membuka mulutnya dengan terkejut dan menatap. Setelah itu, tuntutan Kim Yang Hun dengan mudah dipenuhi. Seorang kultivator Ki membangun dari klan Jin menilai kekuatannya, dan setelah dipukuli oleh bola gang Kim Yang Hun sampai berdebu di hari hujan, terpaksa mengakui kemampuannya. Di klan Jin, Kim Yang Hun diakui sebagai seorang kultivator tahap Ki membangun dalam kekuatan. Setelah mendapatkan persetujuan klan Jin, Kim Yang Hun diakui sebagai petarung klan, mendapatkan wewenang untuk berkeliaran di wilayah tersebut. Aku membawa Kim Yang Hun ke lapangan latihan tempat murid-muridku berada. Ini adalah anak-anaknya, Kim Hyong. Eh, mengapa anak-anak ini memiliki beberapa jiwa dalam satu tubuh? Itu adalah, saat aku menjelaskan tentang murid-muridku, kemarahan halus muncul di mata Kim Yang Hun. Sejujurnya, mereka mungkin tampak lebih baik daripada klan Makli, tetapi dari penjelasanmu, aku tidak yakin apakah orang-orang ini benar-benar lebih baik. Alih-alih membantu roh-roh yang mati beristirahat dengan tenang, mereka memasukkan mereka ke dalam tubuh kerabat mereka, mempersingkat umur kerabat mereka. Ya, menurut mereka, roh-roh itu bisa memenuhi dendam mereka melalui tubuh kerabat mereka. HMPH omong kosong. Orang mati seharusnya mempercayakan masa depan mereka kepada yang hidup dan beristirahat dengan tenang. Ini hanyalah cara lain untuk mengotori orang mati. Itu benar. Itulah sebabnya aku membawamu ke sini, Kim Hyong. Aku melihat ke arah para murid yang berlatih dan meminta Kim Yang Hun. Bisakah kau membantu melepaskan roh-roh yang terikat pada tubuh murid-muridku, sehingga mereka bisa pergi ke akhirat? Kim Yang Hun menggelengkan kepala setelah melihat murid-muridku sejenak. Akan sulit. Dengan rahasia mengamati kultivasi dan melebihi seni bela diri, mungkin bisa mengganggu roh-roh. Siapapun yang telah mencapai 5 energi bisa melakukannya. Tetapi, anak-anak ini terikat pada jiwa anggota keluarga mereka sendiri. Mereka mungkin tidak ingin terpisah dari keluarga mereka. Dalam keadaan ini, bahkan seni bela diriku pun sulit. Satu-satunya cara adalah anak-anak itu melepaskan diri sendiri, atau mereka mati dan pergi ke akhirat bersama. Aku mengerti. Atau, jika ada seseorang yang mereka percaya cukup untuk membuka hati mereka, mungkin bisa melalui mereka. Tetapi dalam keadaan ini, bahkan para kultivator tidak akan memiliki banyak cara. Anak-anak itu sendiri yang terikat pada keluarga mereka. Dia mengklik lidahnya dan pergi, meminta maaf karena tidak bisa membantu. Kim Yang Hun akan menjelajahi dunia seni bela diri, mengumpulkan para master puncak dan seniman bela diri tiga bunga yang sejalan. Aku duduk diam, menyaksikan murid-muridku berlatih. Aku minta maaf, Kim Hyong. Aku juga tidak bisa membantu anak-anak ini. Klan Jin mulai menekaniku. Mereka menyarankan bahwa sudah saatnya mengirim seseorang untuk percobaan pembunuhan. Aku mengusulkan untuk mengirim kelompok 20 untuk pembunuhan, tetapi ditolak karena dianggap terlalu berisik dan tidak perlu. Sebenarnya, membawa Kim Yang Hun kali ini juga merupakan bagian dari menghindari tekanan itu. Aku minta maaf. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku menutup mata dengan tenang sambil mengamati gerakan niat murid-muridku di lapangan latihan. Hari-hari berlalu seperti itu. Apa ini? Aku biasa memberikan murid-muridku 2 hari libur dalam sebulan, tetapi setelah mereka menjadi master puncak, aku membiarkan mereka beristirahat 2 hari setiap 7 minggu. Aku berharap mereka akan beristirahat dan menjalani kehidupan yang lebih manusiawi, terutama karena mereka sudah lelah dari roh-roh di dalam diri mereka. Namun, kali ini pada hari libur mereka, salah satu muridku, Nok Hyeon,
meninggalkan surat di tempatku dan menghilang. Aku tidak bisa terus menghabiskan waktu seperti ini. Aku akan membalas dendam pada kakak dan adikku. Bahkan jika aku mati, itu tidak masalah. Terima kasih atas semua yang kau ajarkan padaku. Brengsek. Aku menggertakkan gigi dan meremas surat itu di sakuku. Menho, apakah kau melihat kemana Nokhyun pergi? Aku bertanya pada Menho, pemimpin de facto murid-muridku, tentang keberadaan Nokhyun. Tetapi Menho hanya diam. Aku bertanya padamu. Katakan di mana Nokhyun pergi. Menho. Kemudian itu terjadi. Mengapa kau memarahi anak itu tanpa alasan? Jangan terlalu keras. Kau. Aku menatap pria tua yang telah terbang dengan perangkat terbang, pengawas skuad pembunuh. Anak itu mengajukan diri. Dia mengatakan setidaknya dia ingin menyerang bajingan klan Makli yang membunuh saudaranya. Aku mengagumi semangatnya dan memujinya. Kau yang mendorongnya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Murid-muridku jauh dari siap untuk pembunuhan. Jika kau harus mengirim mereka, mereka seharusnya pergi dalam kelompok 20. Para tetua klan tidak senang mendengar bahwa ada kelompok yang hanya berlatih dan tidak pernah berpartisipasi dalam pembunuhan. Kami harus mengirim setidaknya 1. Adapun 20, itu omong kosong. Kita harus bergerak diam-diam. Mengirim kelompok pembunuh yang begitu besar hanya akan memberikan klan Makli lebih banyak alasan untuk bertindak. Kekepalan. Aku mengumpulkan senjata, racun, dan senjata tersembunyi. Kemana kau pergi? Nokhyun tidak bisa pergi. Dia mengalami kecelakaan hari ini dan mematahkan kedua kakinya. Dia tidak punya pilihan selain istirahat. Sama sekali tidak. Tanpa membentuk kelompok setidaknya 20, tidak mungkin untuk menembus penjaga bayangan. Itu adalah hukuman mati. Pria tua itu hanya memandangku dan mengklik lidahnya, tidak menghentikanku. Aku mengikuti jejak Nokhyun dan meninggalkan wilayah. Dia sepertinya telah menyembunyikan jejaknya. Ternyata, dia meremehkan pengalaman seni bela diriku. Sejak mengoperasikan organisasi intelijen Gyeonggat, menutupi dan melacak jejak adalah spesialisasiku. Dare to move so clumsily in front of me? Aku adalah seorang master seni bela diri tua yang telah menghabiskan lebih dari 100 tahun di dunia seni bela diri. Dalam hal pengalaman tempur yang sebenarnya, bahkan Kim Yang-hun tidak bisa mengangkat kepalanya di hadapanku. Aku mengikuti jejak Nokhyun, mengejarnya. Menyusuri gunung dan lembah dengan penerbangan penguasa gunung, aku mulai mencium aroma Nokhyun dari jauh. Dia tampaknya telah menyembunyikan baunya, tetapi menyembunyikannya tidak berarti bagi aku, yang selalu bisa memaksimalkan indera. Swoosh! Saat aku bergegas ke arahnya dengan angin, sebuah cambuk logam tiba-tiba meluncur melalui udara. 3 helai niat memancar dari cambuk itu. 3 gerakan combo. Dalam pertandingan sparring, aku akan menyesuaikan diri dengan ritmenya. Tetapi saat ini, aku tidak dalam suasana hati itu. Slash! Dengan menarik pedangku, gang pedangku mengkristal di bilahnya. Satu seranganku menembus celah dalam niatnya dan memotong cambuk metalnya. Hut! Keluar, Nokhyun. Nokhyun, yang telah bersembunyi di semak-semak menargetkan aku, muncul setelah melepaskan penyamarannya. Kemana kau pergi? Untuk membunuh sampah yang menghabisi kakak dan adikku. Ke istana kekaisaran? Dia mengangguk diam. Aku mengklik lidah dan berkata, dengan keterampilanmu, itu tidak mungkin. Penjaga bayangan bukanlah kelompok yang bisa kau pertaruhkan. Kecuali 20 dari kalian menyerang bersama dengan sinergi yang baik. 20 tidak diperlukan. Nokhyun menyela aku. Dengan hanya 9, kami bisa membunuh kaisar. Tapi mengapa kau terus menetapkan syarat yang tidak mungkin dan menghentikan kami? Tentu,
9 dari kalian mungkin bisa mengancam kaisar. Tetapi, kalian semua akan mati. Aku tidak peduli jika kami mati. Matanya menyala dengan kemarahan. Apa yang kau tahu? Apakah kau melihat keluargamu dirobek di depanmu? Bahkan sekarang di kepalaku, kakak dan adikku memanggil namaku. Mereka bilang itu menyakitkan, bahwa itu menyiksa. Mereka memohon padaku untuk menyelesaikan dendam ini. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu perasaan busuk ini. Keheningan jatuh di antara kami. Kami hanya saling menatap, tidak bertukar pikiran meskipun dengan niat. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu dan tetap saja. Apa yang aku tahu? Aku menatapnya di mata dan berkata, kau menyukai Kaehua. Aku tidak. Apa? Dan kau tidak suka Menho karena sepertinya dia mengincar Kaehua. Tersentak oleh kata-kataku yang tiba-tiba, dia menatapku dengan bingung. Kau suka makan fiddleheads, membenci melon, dan tidak suka semangka. Selama istirahat, kau biasanya mengukir kayu. Kau tidak keberatan saat aku memperbaiki posturmu, tetapi kau merasa terganggu saat aku menunjukkan aliran energimu. Apakah kau tidak merasakan kebahagiaan yang sangat besar saat berlatih di hari musim dingin dan kemudian, setelah menyiram dirimu dengan air dingin, mandi dengan air panas? Kau juga selalu merasa tertekan saat sendirian di toilet. Aku tidak tahu seberapa busuk hatimu. Aku hanya bisa melihat dari perspektif sepihakku. Tetapi melalui mataku, inilah siapa dirimu. Emosi Nokhyun melonjak. Berbagai niatnya terungkap, menunjukkan keadaan emosinya. Kau telah hidup seperti ini. Kau hidup seperti ini, dan kau akan terus hidup seperti ini. Aku ingin kau tetap hidup. Aku mengadopsi sikap bertarung. Oleh karena itu, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Datanglah padaku. Jika kau bisa bertahan 50 detik melawanku tanpa jatuh, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah menggigit bibirnya selama beberapa saat, Nokhyun mengeluarkan senjata baru dari dadanya. Wos! Niat kami saling terjalin, dan 1 detik berlalu. Dan kemudian, tinjuku langsung meluncur ke wajahnya. 1 detik. Siku tanganku menghantam wajah Nokhyun. 2 detik. Saat niatnya meluas untuk melarikan diri dari jalur seranganku, aku menyerang pembuluh darah di kakinya, membuatnya berguling di tanah. 3 detik. Memanfaatkan momen saat dia berguling, dia mengayunkan sepotong besi beracun ke arahku. Aku menangkis potongan besi itu dengan senjata tersembunyi dan menendangnya di wajah. 10 detik. Aku melucuti semua senjata Nokhyun dan mengangkatnya dengan kerah lehernya. Kau bilang ingin menyerang istana kekaisaran dengan kemampuan ini? Aku siap mati. Meski kau siap mati, kau tak akan bisa melewati penjaga bayangan. Kau mungkin memiliki kesempatan melawan yang terlemah di antara mereka. Tetapi jika 2 orang atau lebih bersatu melawanmu, kau sama saja dengan mati. Kita kembali. Kau belum cukup terampil. Dia menggigit bibirnya dengan keras, darah menetes. Sudah berapa lama? Berapa lama aku harus berlatih? Saat kita berlatih, apa para penjaga bayangan hanya tidur? Apakah mereka yang menjaga kaisar tidak semakin kuat? Apakah mereka semua bodoh? Nokhyun berteriak dengan pembuluh darah menonjol di matanya. Matanya seolah mengalir dengan api. Mereka juga akan terus menjadi lebih kuat. Lalu kapan? Kapan kita bisa membalas dendam? Master benar. Aku adalah orang seperti itu. Memang benar aku menyukai Kaehua dan tidak menyukai Menho. Tapi, meski harus mengorbankan seluruh hidupku, aku harus membalas dendam. Aku memandang anak itu dengan iba. Meskipun dia tampak mengeluarkan energi di luar, niatnya berwarna biru tua. Itu adalah niat kesedihan. Dalam dan mendalam. Dia menangis tanpa air mata. Apa yang kau harapkan kami lakukan? Suara berdesir terdengar di sekitar kami.
Aku mengernyitkan dahi. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Pengawas membuka formasi untuk kami. Dia bilang untuk datang dan membantu Hyeon. Pengawas sialan itu. Aku melihat sekeliling dengan kesal. Menho, Hewung, Kaehua, Cheongya, Yolo, Hea. Sekitar 500 muridku mengelilingiku. Apakah kau berniat menahanku agar Nok Hyeon bisa melarikan diri? Ya. Dan bukan hanya Nok Hyeon, beberapa orang lain juga akan pergi. Menggertakkan gigi, aku menatap murid-muridku dengan tajam. Apakah aku tidak bilang itu bunuh diri? Kalian semua terlalu lemah. Nok Hyeon berbicara dengan benar. Kami bukan satu-satunya yang semakin kuat. Para penjaga bayangan pasti akan terus berlatih dan menjadi lebih kuat juga. Kami tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Baiklah. Aku berbicara dengan niat membunuh. Aku akan memperjelas posisiku. Aku tidak bisa mengirim salah satu dari kalian. Karena kalian semua pasti akan menderita cedera dalam pelatihan, membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Bahkan jika itu berarti memaksa kalian untuk beristirahat, aku tidak bisa membiarkan. Aku mengeluarkan pedangku. Salah satu dari kalian mati. Semua orang ingin mati demi tujuan mereka. Swos! Pedangku meluncur melalui udara. Detik berikutnya, kebingungan muncul di mata murid-muridku. Catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Ada perbedaan antara mereka yang telah dan belum mempelajari seni bela diri ini seperti perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. Bisakah 500 anak taman kanak-kanak mengalahkan seorang dewasa? Dengan pengalaman bertarung, keahlian pedang, dan racun yang aku miliki, aku yakin bisa menahan sejumlah besar ahli puncak. Sekarang, aku bahkan mulai menggunakan seni bela diri dari catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Semua orang, bertarunglah seolah-olah kalian menghadapi seorang Ki Refiner tahap menengah hingga akhir. Aku mengeluarkan raungan ke segala arah dengan Lioness Roar, kemudian bergerak dengan diam-diam, memutus persepsi mereka. Saat penguasaanku mendalam, aku menemukan lebih banyak niat. Tingkat penyelesaian dari catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts terus meningkat. Sekarang, kecuali seseorang berada di level 3 bunga berkumpul di puncak, mereka tidak memiliki kesempatan melawanku. Puk, puk, puk. Aku menyebarkan racun lumpuh di senjata tersembunyi, menyempurnakan niat dengan catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts, dan menyebarkannya ke segala arah. Dengan satu gerakan, puluhan murid jatuh. Jangan panik. Semua orang, rapatkan barisan. Menho mencoba mengendalikan situasi tetapi aku menjatuhkannya pingsan dengan gagang pedangku. Caak! Setelah menyebarkan debu racun untuk mengaburkan penglihatan dan napas mereka, aku menjatuhkan murid-muridku satu persatu. Diperlukan sekitar 3 menit untuk menjatuhkan semua 500 murid. Aku muncul di depan Nok Hyeon, yang menyaksikan pertarungan dengan ekspresi terkejut. Apakah kau melihat apa yang baru saja aku lakukan? Aku tidak melihat. Itu adalah tingkatmu, semua tingkatmu. Kau bahkan tidak bisa mempersepsikannya. Dengan keterampilanmu, kau tidak bisa menandingi para ahli 3 bunga. Mengerti? Bangkitlah dan panggil pelayan dari kediaman. Kita perlu memindahkan mereka. Dia sebentar mengenakan ekspresi marah, lalu menutup matanya. Mengerti. Setelah beberapa saat, aku memindahkan murid-muridku kembali ke tempat pelatihan dengan pelayan. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak lemah. Hanya saja, catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts, sebuah catatan ilahi yang diciptakan oleh jenius bernama Kim Yang-hun untuk melawan para kultivator, sangatlah kuat. Dengan level mereka, jika hanya sekitar 20 berkumpul, mereka bisa menyusup ke istana kekaisaran dengan aman, membunuh kaisar, dan kembali tanpa terluka.
Tetapi klan kultivator tidak akan pernah membiarkan gerakan besar-besaran seperti itu. Itu adalah alasan bodoh yang mengatakan bahwa hal itu memberi klan Makli alasan untuk menyerang klan Jin. Jadi, klan Jin mengirim satu, mungkin 2 atau 3 pembunuh setiap hari, tanpa peduli berapa banyak yang mati. Sialan klan Jin. Mereka tidak menghargai nyawa manusia. Mungkin mereka melihat nyawa para pembunuh sebagai alat dalam perjuangan politik mereka dengan klan Makli. Hanya alat. Untuk Makli, kami adalah ternak. Untuk Jin, kami adalah alat. Melihat murid-muridku, yang terpaksa memasuki alam puncak dengan menerima roh yang penuh dendam, aku tersenyum pahit. Aku pikir mereka lebih baik daripada klan Makli. Tapi itu hanya perbedaan derajat dan skala. Bukankah klan Jin juga sama? Setelah beberapa saat murid-muridku bangkit, aku melihat sekeliling dan berkata, "Aku tahu kemampuan kalian dengan baik. Banyak dari kalian pasti tidak puas dengan situasi saat ini. Namun dengan keterampilan itu, kalian sama sekali tidak bisa melawan para penjaga bayangan." Aku berdiri dan melanjutkan. Tapi kalian pasti tidak puas, berpikir dengan logika kalian. Apakah penjaga kaisar tidak semakin kuat seiring dengan kalian? Ya, itu benar. Namun, wos, aku menghilang seperti hantu di depan mereka, lalu muncul kembali. Seperti yang baru kalian lihat, seni bela diriku ada di level yang berbeda dibandingkan dengan para ahli 3 bunga biasa. Jika kalian bisa menguasai seni bela diri ini, aku akan mengizinkan kalian untuk melakukan pembunuhan. Tentu saja, catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts, dengan 3 bunga sebagai syarat minimum, tidak akan mudah. Terutama bagi mereka yang terpaksa menaikkan alam mereka dengan roh dendam, itu akan jauh lebih sulit daripada bagi orang biasa. Namun, aku berbohong kepada mereka, memberi mereka harapan. Untuk menjaga mereka tetap hidup dengan harapan yang tak terjangkau. Syarat untuk mempelajari seni bela diri ini adalah mengalahkanku. Semua 500 dari kalian bisa menyerang, menyergap, meracuniku di malam hari, menyerang saat aku tidur, atau mengambil sandera. Apapun yang diperlukan, jika bahkan satu dari kalian mengalahkanku, aku akan mengajarkan seni bela diri ini kepada kalian semua. Apakah mereka mengalahkanku atau tidak? Jika mereka tidak mencapai 3 bunga, mereka tidak akan pernah bisa memasuki catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Tetapi aku membuat janji dengan ilusi yang tidak dapat dicapai. Jika kau menunjukkan kemungkinan untuk mengalahkanku, aku akan mengajarkan seni bela diri dari dimensi yang berbeda. Dengan kata-kata itu, niat banyak murid mulai bergetar. Kemarahan, kegembiraan, kejutan, kebahagiaan, antisipasi. Aku melihatnya. Aku dapat melihat beberapa nuansa lagi yang sebelumnya tidak bisa kulihat, di tengah perubahan emosi. Itulah mengapa ada sedikit orang yang menyendiri di antara para ahli 3 bunga. Hampir tidak ada ahli 3 bunga berkumpul di puncak di dunia pertapa. Sebagian besar berada di dewan faksi besar, terlibat dalam urusan mereka. Aku dulu bertanya-tanya mengapa tidak ada orang yang menyendiri berlatih dalam isolasi, tetapi mengamati niat yang berfluktuasi adalah cara yang paling membantu bagi para ahli 3 bunga. Jadi mereka terus mengamati niat di posisi penting faksi-faksi besar. Setelah membuat janji itu kepada murid-muridku, 1 hari berlalu. PFFFT. Saat menggunakan toilet, sebuah pedang terbang keluar dari tumpukan kotoran dan menusukku. Berani pada hari pertama. Dalam sekejap, aku melemparkan senjata tersembunyi ke bawah kotoran untuk menangkis pedang itu, lalu melepaskan racun lumpuh di bawah toilet. Setelah menyelesaikan urusanku, aku meraih ke bawah toilet. Squeeze. Meskipun merasakan sensasi tidak menyenangkan, aku mengabaikannya dan menarik keluar murid yang lumpuh. Bodoh, apa yang kau lakukan jika kau mati di kotoran? Aku menyeret murid yang lumpuh itu ke sebuah sungai, menekan titik akupunktur untuk perlahan melepaskan kelumpuhan. Menyerang dari kotoran tidak akan berhasil melawan seorang master sejati.
Kau harus lebih fokus pada pedang. Setelah memberi nasihat kepada murid itu, Wulyuk, yang menyerangku dari kotoran, dan memberi saran tentang mengendalikan aliran niat, aku menuju ke tempat pelatihan. Ting! Setibanya di tempat pelatihan, dua murid yang terampil dalam senjata tersembunyi, Cheongnya dan Wan Hyong, melemparkan senjata mereka ke arahku. Swoosh! Pada saat yang sama, benang tipis yang tersembunyi di pasir tempat pelatihan muncul, mencoba mengikatku. Lompat! Aku melompat ke udara, menghindari senjata tersembunyi dan benang, dan menarik pedangku. Seni pedang Severing Mountain. Transformasi gunung dan lembah. Boom! Energi pedangku merobek tanah. Figur-figur murid yang bersembunyi di bawah tanah untuk menyergapku terungkap, bersama dengan beberapa jebakan mereka. Apakah ini akhir untuk pagi ini? Serang! Namun, Menho memimpin murid-murid yang mengayunkan pedang dan membentuk pengepungan. Niat mereka memenuhi formasi, menyerangku. Begitu padat hingga tidak ada ruang untuk menghindar. Aku tersenyum dan melihat sekeliling. Apakah ini formasi pedang kalian? Formasi yang bagus yang sepenuhnya menggiling siapapun yang terperangkap di dalamnya. Jika lawan bukan aku, itu akan menjadi luar biasa. Transformasi gunung dan lembah. Boom! Sekali lagi aku mengirim energi pedang ke tanah, mengganggu formasi. Bentuk formasi terganggu. Namun, di bawah komando Menho, murid-murid dengan cepat membentuk kembali formasi. Tetapi itu tidak cukup. Dalam celah yang kalian ambil untuk membentuk kembali formasi, kalian semua mati 3 kali. Sus! Seni pedang Severing Mountain. Gema gunung, lembah menjawab. Gelombang energi pedangku memotong bagian depan dada murid-muridku. Perhatikan pikiranmu. Apakah kalian akan melakukan hal yang sama dalam pertempuran nyata? Seni pedang Severing Mountain. Aliran puncak. Gunung dalam. Aku menembus celah dalam formasi mereka dengan aliran puncak, kemudian membuat jalan dengan gunung dalam. Seni pedang Severing Mountain. Kebahagiaan gunung dan puncak. Sambil secara bersamaan menyebarkan energi pedang halus ke segala arah, aku menginduksi pertarungan yang kacau. Di tengah kekacauan itu, aku mengamati jalur formasi pedang. Jika aku merobohkan 3 tempat, itu akan runtuh. Aliran itu jelas. Mencampurkan dalam metode belati Severing Vein, aku melepaskan energi pedang dan kekuatan. Sekitar 15 menit kemudian. Akhirnya, formasi pedang yang dipimpin Menho runtuh, dan murid-murid terengah-engah. Saat membentuk formasi pedang, terlalu banyak dari kalian yang teralihkan. Berada dalam kelompok memberikan rasa aman yang salah. Semakin besar kelompok, semakin kalian harus berkonsentrasi pada posisi kalian. Bahkan saat membentuk formasi pedang, anggaplah itu sebagai duel hidup atau mati. Setelah memberikan beberapa nasihat tentang formasi pedang dan niat serta gangguan beberapa murid, aku meninggalkan formasi. Keling, keling, keling. Kali ini, murid-murid yang terampil dalam senjata jarak jauh seperti pedang panjang, tombak, dan bulan melingkar mengelilingiku. Formasi tombak setelah formasi pedang bermaksud menguras energiku. Tetapi aku tertawa lepas, memegang pedangku. Biarkan aku lihat kau mencoba. Aku bahkan belum menggunakan racun atau catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts dengan benar. Mereka sudah berjuang melawan aku di level ini. Bisakah mereka bahkan menguras staminaku? Aku mengangkat pedangku dan tersenyum pada murid-muridku. Jika kalian bahkan tidak bisa menyentuh pakaianku hari ini, kalian akan berlatih telanjang mulai sekarang. Saat aku bercanda, banyak serangan tombak mengarah padaku. Aku mengadopsi posisi defensif dan menyerang murid-muridku. Sebulan berlalu. Menyebarkan racun di jalur yang aku lalui, tidak buruk sama sekali. Aku mengunyah antidot, melihat Kaehua yang mengayunkan belati ke arahku.
Racunnya membuat ujung jariku bergetar dan napasku cepat. Kau mungkin memiliki kesempatan. Ayo serang aku. Wos! Belati Kaihua menusukku dengan tajam. Pada saat yang sama, dia mengulurkan niatnya untuk menyamai milikku. Jika lawannya adalah seorang master puncak biasa, itu mungkin layak dicoba. Tetapi, kau berjuang untuk bertarung dalam pertarungan niat di levelmu. Seorang master yang baru mencapai 3 bunga dan hanya bisa melihat ungu mungkin tidak tahu, tetapi aku bisa melihat puluhan warna. Aliran pembacaan niat tak tertandingi dibandingkan dengan master puncak lainnya. Untuk bahkan memiliki pertarungan niat denganku, seseorang harus setidaknya mencapai 3 bunga. Ting, ting, ting. Aku menangki semua belati Kaihua, memperluas puluhan niat. Masing-masing mewakili gerakan optimal yang bisa aku lakukan. Dari gerakan itu, niat tanpa akhir bercabang lebih jauh. Kaihua tampaknya mencoba mengguncang momentum niatku dengan miliknya. Wos! Pedangku mengarah ke dagunya, menembus niatnya. Konsentrasi yang baik dan latihan yang bersih. Tapi kau kurang pengalaman. Lakukan pertarungan latihan dengan orang lain yang mendekati pertempuran nyata. Terima kasih. Dia berpura-pura memberi hormat padaku, lalu mengendalikan benang tipis dengan ujung jarinya dan melemparkannya padaku. Sus! Aku mengeluarkan senjata tersembunyi dengan ujung jariku dan memotong benang itu. Bagus. Teruslah berkembang. Aku memuji Kaihua. Bulan-bulan berlalu. Sudah sekitar setengah tahun sejak aku berjanji untuk mengajarkan catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Hanya setengah tahun, tetapi murid-muridku telah membuat kemajuan signifikan. Mereka fokus pada pembentukan formasi bertarung, meneliti cara untuk mengalahkanku, dan mendalami taktik kejutan dan penyergapan. Pada saat yang sama, untuk menghadapi aku, mereka harus terus-menerus dan tanpa lelah berlatih dalam seni bela diri. Berkat itu, efek samping dari mencapai alam puncak secara tidak tepat tampaknya perlahan-lahan berkurang. Sampai sekarang, sejujurnya, mereka hanya berbagi visi yang sama seperti seorang master puncak sejati, tetapi semuanya memiliki kekurangan. Tetapi sekarang, aku bisa melihat kekurangan itu perlahan-lahan menghilang. Ketika murid-muridku mencapai alam puncak dengan memaksimalkan bakat mereka menggunakan roh dendam, aku tidak terkesan. Namun, melihat mereka menyempurnakan gerakan mereka dan kekurangan itu menghilang seiring waktu, aku mulai merasa terharu. Bukan hanya murid-murid yang telah tumbuh. Aku juga telah membuat kemajuan lebih dalam pemahamanku tentang niat. Setelah menyadari 6 jenis niat, aku mulai menyadari ratusan, ribuan nuansa niat yang berasal dari 6 itu. Pertumbuhan cepat ini adalah kecepatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Cepat? Tidak. Apakah ini lambat? Aku mengamati banyak nuansa manusia dan menyelami mereka, terjebak dalam pemikiran. Beberapa nuansa bisa segera aku pahami maknanya, tetapi yang lain, aku tidak tahu apa yang harus dinamakan. Namun, bahkan menyadari banyak nuansa ini, ada satu hal yang masih sulit untuk dipahami. Yang terakhir dari 7 emosi. Emosi keinginan. Keinginan. Aku tidak bisa melihat warna keinginan tidak peduli seberapa keras aku mencari. Tidak peduli seberapa banyak aku mengamati, aku bahkan tidak bisa mendapatkan jejak keinginan. Apa itu keinginan? Aku menghindari serangan murid-muridku, terjebak dalam pemikiran. Apa itu keinginan? Kim Yang Hun, yang kutemui setelah lama, berkata saat menyeruput teh. Dia mengatakan bahwa dia hampir mengumpulkan semua pejuang sejiwa saat bepergian di Yangwo baru-baru ini. Keinginan adalah kerinduan yang tersembunyi dalam-dalam. Tidak ada manusia tanpa keinginan. Itulah mengapa setiap orang mengekspresikan keinginan mereka dengan cara unik mereka sendiri saat mereka hidup. Dalam suatu cara, keinginan adalah kekuatan pendorong kehidupan manusia. Apa kerinduan terbesarmu? Teruslah merenungkannya, dan kau akan memahami warna keinginan. Bisakah kau memberitahuku warna keinginan?
Setidaknya aku bisa mencoba melihat warna itu. Namun, Kim Yang-hun menggelengkan kepalanya. Kau tahu ini, kan? Warna yang dilihat oleh para Master Tiga Bunga mirip, tetapi masing-masing sedikit berbeda. Baik kau maupun aku mungkin melihat niat kebahagiaan sebagai emas, tetapi emosi yang kita lihat masing-masing memiliki perbedaan warna yang sedikit. Milikku adalah emas murni, dan milikmu adalah emas. Benar, seperti itu. Setiap orang melihat perbedaan kecil dalam nuansa niat, terutama niat keinginan. Itu bervariasi karena setiap orang memiliki kerinduan yang berbeda. Jadi hanya kau yang tahu warna keinginanmu. Jadi, kau tidak punya pilihan selain mengamati kerinduanmu sendiri. Begitu, aku merenungkan nasihat Kim Yang-hun. Apa yang paling aku inginkan? Apa itu? Bahkan setelah menerima petunjuknya, aku terus merenung dan mengamati selama berhari-hari. Pada hari itu juga, aku bertarung di dalam formasi bertarung murid-muridku. Klang, klang, klang. Membaca banyak niat, menemukan kelemahan mereka, menghindari dan menangkis dart racun dan senjata tersembunyi yang tak henti-hentinya. Aku terjebak dalam pemikiran. Kerinduanku. Apa yang aku inginkan dalam hidup ini? Pertama, untuk mencapai 5 energi berkumpul di asal. Tetapi untuk mencapai 5 energi, aku terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu keinginan. Tetapi, mengetahui keinginan, itu sendiri menjadi keinginanku. Ini merepotkan. Mari kita perluas kriteria sedikit. Mengapa aku ingin mencapai 5 energi? Untuk menjadi seorang kultivator. Mengapa aku ingin menjadi seorang kultivator? Untuk memasuki gerbang kenaikan sebagai seorang kultivator dan kembali ke dunia asliku, untuk melihat apakah aku bisa menghilangkan kemampuan regresiku. Mengapa aku ingin menghilangkan kemampuan regresiku? Karena kemampuan regresiku, semua kehidupan yang telah aku bangun pada akhirnya akan dibatalkan. Oleh karena itu, aku perlu menemukan asal mula kemampuan regresiku untuk akhirnya bebas darinya. Ah, aku mengerti. Entah bagaimana, aku merasa seperti aku memahami dengan kasar apa keinginanku. Aku membenci bahwa hidupku dibatalkan. Itu berarti, aku ingin hidup. Ya, aku menginginkan kehidupan. Aku tidak membutuhkan nafsu makan, keinginan seksual, atau keinginan untuk tidur. Aku tidak membutuhkan keinginan atau dorongan apapun di dunia ini. Aku hanya ingin hidup. Aku berharap semua kehidupan yang telah aku bangun tidak menghilang dengan sia-sia dalam aliran waktu yang berlawanan. Meskipun aku belum mencapai semua yang aku inginkan, aku berharap hidupku yang berharga, yang mencatat pencapaianku, tidak dibatalkan oleh regresi waktu. Oleh karena itu, keinginanku hanya bisa berupa kehidupan itu sendiri. Haha, hahaha. Sambil melawan gerakan murid-muridku, mungkin aku belum menemukan niat keinginan. Tetapi aku menyadari betapa egoisnya diriku. Semua orang. Pedang besar Menho nyaris meleset di depan mataku. Belati Kaehua menusuk punggungku. Melompat untuk menghindar, Cheongnya dari udara menyerangku dengan senjata tersembunyi. Aku berharap kalian hidup. Seorang yang egois yang memaksakan keinginannya pada orang lain. Aku menginginkan kehidupan, jadi aku memaksakan kehidupan pada mereka yang ingin mati. Tetapi tetap saja, karena kalian hidup. Anak-anak ini, meskipun mereka menginginkan kematian, pasti hidup. Swos, swos, swos. Saat aku menjatuhkan Cheongnya yang menyerang dari udara, Menho dan Kaehua menyerang dari kedua sisi, dan Yolo menusukkan senjata dari bawah. Nokhyun mengayunkan sepotong logam untuk menekan bagian atas tubuhku, dan anak-anak lain menyebarkan racun. Luar biasa. Aku tidak bisa melarikan diri bahkan melihat aliran niat. Aku tidak akan bisa melarikan diri tanpa menggunakan teknik tertinggi dari catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Wos!
Segas senjata anak-anak berhenti tepat di depan aku. Keadaanku adalah penaklukan, bukan pembunuhan. Sebenarnya, penaklukan jauh lebih sulit. Dan siapa yang akan mengajarkan mereka jika aku mati? Bagus. Kalian semua telah berkembang banyak dalam waktu yang singkat. Aku tahu kau menyimpan kartu truf. Kau bisa dengan mudah melarikan diri jika kau menggunakannya. Menho, mengetahui bahwa aku menahan diri, berkata dengan wajah sedikit gelap. Benar. Dengan hanya kartu truf ini, aku bisa menaklukkan kalian semua. Kalian bahkan belum menarik gerakan ke-22 dari seni pedang Severing Mountain. Belum lagi gerakan ke-23 dan ke-24. Tetapi sekarang, aku tidak memiliki lagi kekurangan untuk ditunjukkan. Mengajar atau berlatih dengan kalian tidak akan membawa peningkatan lebih lanjut. Dari sekarang, tergantung pada pencerahan kalian. Kalian tidak bisa sepenuhnya menaklukkan aku. Jika aku mengungkapkan kartu trufku, itu adalah teknik yang terlalu tinggi untuk kalian pahami. Namun, kalian semua telah melakukan yang terbaik untuk mendorongku sejauh ini. Dan, tiba-tiba, lonceng keras berbunyi dari arah kediaman para kultivator. Semua manusia biasa dalam domain dengarkan. Semua seniman bela diri di alam puncak berkumpul di Yunryung. Ada pengumuman penting. Bersamaan dengan lonceng, suara kepala administrator wilayah Klan Jin menggema di seluruh domain. Aku sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang akan dibicarakan. Meski kalian berhasil menjebakku, kalian tidak menaklukkan aku. Jadi, aku akan mengajarkan kalian sebuah formasi yang berasal dari seni bela diri, bukan seni bela diri itu sendiri seperti yang dijanjikan sebelumnya. Nama formasi itu adalah Transcending Cultivation Formation. Dalam siklus di mana aku membentuk angkatan Heavenly Demon, Hyung Yang Hun mengembangkan formasi bertarung dari catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Sebuah formasi yang dilaksanakan oleh para master kelas 1 akhir, cukup kuat untuk menangkap seorang kultivator Ki Refining tahap menengah hingga akhir. Pelajari formasi ini, dan aku berharap kalian memilih untuk hidup. Kebingungan muncul di mata murid-muridku mendengar nada suaraku. Akhirnya, aku berhasil tidak mengirim salah satu dari mereka untuk melakukan pembunuhan. Namun, aku tidak bisa lagi menolak tekanan dari klan kultivator. Setidaknya, aku berhasil membeli waktu menggunakan Kim Yang Hun dan mengubah arah tekanan. Sekarang, murid-muridku akan menjalankan misi menyerang wilayah klan Makli, bukan membunuh kaisar. Sebuah tugas yang lebih sulit dan lebih mudah daripada pembunuhan kaisar. Aku akan menggunakan segala sesuatu yang bisa aku lakukan untuk meningkatkan peluang bertahan hidup murid-muridku. Aku akan memastikan kalian hidup. Aku menyadari keinginanku adalah kehidupan, tetapi aku masih tidak bisa melihat niat keinginan. Mungkin aku tidak memahami apa itu kehidupan. Namun, meskipun aku tidak tahu kehidupan, aku ingin murid-muridku hidup. Karena mereka hidup. Itu sudah cukup. Segera, aku bergabung dengan murid-muridku di Yunryung, mendengarkan rencana operasi dari Kim Yang Hun dan kultivator Ki Building lainnya. Dalam 2 bulan, kami merencanakan untuk mulai menyerang wilayah klan Makli.